Kadang kita terlalu lelah untuk mendengar kalimat, terlalu penat untuk disambut dengan semangat yang dipaksakan. Maka di sini, di ruang ini, tidak ada pertanyaan yang menuntut jawaban. Kita sering diajari bahwa menulis adalah soal meyakinkan, bahwa bicara adalah soal menggurui, bahwa hadir di dunia ini adalah soal membuktikan sesuatu. Tapi di sini tidak ada misi untuk mengubahmu. Hanya ada keheningan yang mencoba untuk berbagi beban. Karena saya tahu bagaimana rasanya kalah oleh hidup. Bagaimana rasanya duduk sendiri setelah semua rencanamu runtuh. Setelah semua doa-doamu terasa menggantung tanpa jawaban. Dan di antara kita, banyak orang yang takut dikatakan kafir. Padahal yang lebih berbahaya adalah apabila dirimu tidak pernah benar-benar mengenal siapa Tuhanmu. Salam Sang Sejati. Di sepanjang perjalanan kita mencari pegangan, seringkali kita justru tersesat di dalam keyakinan kita sendiri. Kita pikir dengan mematuhi semua aturan, dengan menghafal semua dalil, dengan berdiri paling terdepan di shop ibadah, kita akan sampai pada kedamaian. Tapi kenyataannya, semakin keras kita berusaha memiliki, semakin besar pula rasa takut kita kehilangannya. Ini adalah ilusi batin yang paling halus. Kita mengira syariat adalah tujuan, padahal ia hanya sebatas kendaraan. Banyak penderitaan batin lahir dari upaya manusia untuk menguasai hidup. Kita ingin menjadi sutradara bagi takdir kita sendiri. Kita memaksa hidup ini untuk tunduk pada logika kita. Lalu ketika badai itu datang, ketika logika kita runtuh, kita menggugatnya dan bertanya, di manakah engkau? Padahal justru di dalam ketidakberdayaan menata hidup itulah sebenarnya pemahaman sejati itu dimulai. Sebabnya, selama kita masih berpegang pada kulit luar, selama kita masih sibuk membedakan mana makhluk mana kholik dengan jarak tertentu, kita akan terus terombang-ambing dalam kegelisahan. Kita harus jujur pada diri sendiri. Ada sebuah makom, sebuah tingkatan kesadaran di mana segala atribut lahiriah itu luruh dengan sendirinya. Ibaratnya buah yang sudah masak di pohon, ia tidak perlu berteriak kepada tangkai. Ia cukup diam dan manisnya terasa tanpa perlu pengakuan. Orang yang sudah memasuki derajat hakikat, ia tidak lagi berpegang pada nas dan dalil sebagai tameng perdebatan. Ia telah menyeberang, bukan berarti ia tidak lagi berpegang pada Al-Quran dan hadis, melainkan ia telah masuk ke dalam intisari daripada apa yang tertulis di dalam kitab sucinya. Sebagaimana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wahyu pertama itu turun di Gua Hira, beliau telah bermakrifat kepada Allah melalui Kitabul Wujud, kitab alam semesta. Beliau tidak membutuhkan teks untuk merasakan kehadiran Sang Pencipta. Sekarang, izinkanlah suara Sang Sejati ini mengajakmu untuk tidak kemana-mana. Tidak perlu mencari guru di puncak gunung. Tidak perlu membuka lembaran kitab yang tebal. Kita akan turun, bukan naik. Kita akan turun memasuki ke dalam diri, ke ruang yang paling sepi di dalam dada. Bayangkan dirimu seperti lautan. Di permukaannya ada ombak, ada buih,
ada badai. Itulah syariat. Itulah perbuatan zahir. Itulah riuh rendahnya dunia yang kau jalani setiap harinya. Semakin kau menyelam ke bawahnya, airnya mulai teduh. Cahaya matahari mulai bias. Di kedalaman menengah, kau temukan arus tenang yang menggerakkan seluruh samudra tanpa suara. Itulah tarekat, jalan batin yang mulai terasa. Tetapi teruslah menyelam lebih dalam lagi ke dasar yang paling gelap, di mana tidak ada cahaya, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Di titik itulah kau temukan hakikat. Di dasar lautan itu kau menyadari bahwa ombak, arus, dan dasar itu semuanya adalah air. Tidak ada pemisahnya. Itulah yang dimaksud dengan zahir Tuhan, batin pun Tuhan. Nafas yang kau hirup adalah rahmannya, hembusannya adalah rahimnya. Detak jantungmu adalah zikrullah yang tidak pernah berhenti meskipun lisanmu diam membisu. Kita sering merasa jauh dari Tuhan karena kita mencari sesuatu yang terpisah. Kita mencari sosok di kejauhan, padahal dia meliputi diri kita luar dan dalam. Aku ada dimanapun kamu berada. Begitulah isi firman-Nya. Dan jika dia meliputi segala sesuatu, termasuk diri kita, maka ketika kau berkata aku, hakikat daripada aku itu bukanlah daging dan tulangmu, melainkan nyawa dari segala nyawa. Dan itu pun jika kamu menyadarinya. Pelan-pelan tarik nafas, lepaskan. Disinilah, di ruang jeda inilah semua topeng itu runtuh. Kau tidak perlu menjadi siapa-siapa. Kau tidak perlu membelah dirimu. Kau tidak perlu takut disebut kafir ataupun gila. Titik retak ini bukanlah kehancuran. Ini adalah kelahiran baru. Saat cangkang telur retak, bukan berarti isinya mati, melainkan hidupnya baru saja dimulai. Saat keyakinan lamamu retak, karena tidak mampu lagi menampung kebesaran rasa, jangan takut, biarkan ia pecah. Karena di balik retakannya itu, ada cahaya yang selama ini kau cari di luar sana. Diamlah, rasakan bahwa tidak ada yang menuduhmu di sini. Tidak ada pula yang menghakimi kalimatmu. Hanya ada aku yang menyaksikan aku. Saudaraku, sang sejati, di tengah keheningan yang dalam ini, ada baiknya kita menyalakan seperti cahaya, bukan untuk menyilaukan, tapi hanya untuk memastikan bahwa jalan ini bukanlah jalan kegilaan, melainkan jalannya para kekasih Tuhan yang hak. Para arifilah, mereka seringkali dihakimi sebagai orang yang sindik oleh mereka yang hanya memandang dari segi permukaannya saja. Padahal ucapan-ucapan yang terdengar lancang itu adalah luapan daripada kerinduan yang tidak lagi mampu dibendung oleh tata bahasa. Bukankah kita mendengar bisikan hikmat dari para sufi agung yang menyebut dirinya sebagai keluarga Tuhan, mereka yang telah sampai pada makom fana, di mana kehendaknya tidak lagi berlawanan dengan kehendak Allah, sehingga geraknya adalah gerak ilahi, diamnya adalah diam ilahi. Sebagaimana firman-Nya, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ingat pula pada sebuah ungkapan rindu para pencinta Tuhan, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya.
cahaya ini tidak perlu tafsiran yang panjang. Serap saja maknanya, bahwa pencarian terhebat bukanlah pencarian keluar diri, melainkan pencarian ke dalam diri. Jika kau sudah mengenal hakikat dirimu yang sejati, bahwa dirimu ini adalah wujud yang fana dan rapuh, maka kau akan menemukan wujud yang baqo, wujud yang kekal, yang berdiri di sebalik kefanaan. Disitulah letaknya perdamaian abadi. Makanya, seseorang yang sudah mencapai derajat hakikat ini, mereka tidak lagi takut pada neraka ataupun tidak lagi merindukan surga. Sebab bagi mereka, surga adalah manisnya kedekatan dengan Sang Maha Rahman. Jadi kesimpulannya, yang bisa kita resapkan ini adalah satu: zahir Tuhan, batin pun Tuhan. Yang nyata adalah Dia, yang gaib pun adalah Dia. Ilmu yang sempurna bukanlah ilmu yang membuatmu pandai berdebat, melainkan ilmu yang membuatmu diam dalam kepasrahan. Dan agama yang sejati dalam makna terdalam adalah ketika alif, zat Allah, dan mim, sifat Muhammad itu tidak lagi terhalang oleh agen nafsu dan syahwat yang memisahkan. Saat dinding nafsu itu runtuh, tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi aku dan engkau. Yang ada hanyalah engkau, dan aku hanyalah bayangan dari cahayamu. Pulanglah ke dalam dirimu, karena di sanalah Tuhan sedang menantimu. Demikianlah, salam